Ini bagian dalamnya. Jadi rapih ya, tidak ada obrasan di sini. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan kembali cara membuat saku bobok bibir 2. Kali ini akan saya praktekkan pada baju blus, teman-teman. Blus wanita. Ya, pada batik blus wanita ini sebelumnya sudah saya kasih lapisan tricot full pada bagian badan depan, belakang, dan lengannya. Yang tricot yang saya gunakan adalah tricot tipis, teman-teman. Pertama, langkah yang akan kita lakukan untuk membuat saku bobok adalah kita menentukan dulu posisi sakunya. Posisi saku yang saya ambil dari puncak baju ke bagian atas saku itu adalah 42 cm atau sesuaikan dengan ukurannya masing-masing ya. Setelah itu teman-teman saya miringkan sedikit ya, saya miringkan sedikit, itu sesuaikan saja dengan model yang teman-teman inginkan. Boleh diluruskan, boleh dimiringkan, atau boleh diberdirikan, itu silakan saja. Pada video kali ini saya akan miringkan sedikit dengan panjang lubang sakunya di sini kisaran angka 13 cm sampai 13,5 cm. Dan jarak dari samping saya menggunakan jaraknya 3,5 cm, teman-teman. Lalu kita akan memotong lapisannya, teman-teman. Sebelum memotong lapisan, teman-teman posisikan dulu. Ini adalah bagian lapisan saku bobok yang sudah saya gunting, teman-teman. Sebelum mengguntingnya, teman-teman posisikan dulu seperti ini ya. Ini adalah garis pada saku ke sini. Dan ini adalah garis tepi lubangnya. Kita bentuk sedemikian rupa sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Lalu kita kasih jarak di sini, jaraknya 17 cm. 17 itu adalah sudah termasuk kampu jahitan ya, teman-teman. Setelah itu kita gunting kain sesuai dengan bentuk yang sudah kita tentukan sebanyak 4 lapis. 1, 2, 3, 4. Dan 2 lapis diantaranya kita menggunakan atau menempelkan staflek, teman-teman. Ini adalah staflek, boleh menggunakan visilin, boleh menggunakan staflek. Saya menggunakan staflek dengan lebar 2 cm, teman-teman. Lebar 2 cm. Panjang stafleknya itu lebihkan sedikit antara 1 cm sampai 1,5 cm dari batas lubang saku ya. Untuk yang menggunakan staflek saya gunakan 2 lapis. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan ya, 2 lapis. Saya akan mempraktekkan di yang sebelah kiri atau yang di sebelah kanan, silahkan. Posisikan seperti ini teman-teman. Posisikan seperti ini agar tidak terbalik nantinya. Jangan sampai yang posisi sebelah kiri kita pasangkan di posisi sebelah kanan. Kenapa ada kiri dan kanan? Karena bentuk kantongnya, bentuk kantong dari kantong tersebut itu berbeda. Antara kiri dan kanan itu berlawanan. Yang di bagian depan kita cembungkan sedikit, yang di bagian samping kita luruskan. Jadi kalau misalkan tertukar nanti hasilnya seperti ini, itu nanti jelek ya. Nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Posisinya seperti ini teman-teman. Di bagian saku atau lapisan saku yang ada stafleknya, kita lipat seperti ini dulu. Ratakan dengan staflek. Juga di bagian sebelahnya. Lalu kita akan jahit di sini. Perhatikan cara menjahitnya ya. Kita jahit satu sepatu. Itu sebagai pembatas di bibir sakunya ya. Kita jahit satu sepatu teman-teman. Lipat seperti ini ya. Setelah terlipat seperti ini teman-teman, di bagian atas kita lipat juga di bagian bawahnya. Kita lipat kembali mengarah ke sini. Dan kita jahit kembali satu sepatu. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jahitan satu sepatu dari samping itu dengan batas perkiraan
yaitu setengah senti. Ya. Karena lebar stafflegnya 2 cm, jahitan satu sepatu itu setengah senti itu sebagai acuan bibir sakunya. Dengan lubangnya nanti adalah 1 cm, bibirnya setengah senti, oke? Setelah itu teman-teman kita tempelkan di sini, masih dalam posisi seperti ini teman-teman. Perhatikan ya caranya. Mungkin penjelasan saya tidak mewakili dari penjelasan gambar ini. Makanya teman-teman perhatikan juga cara menjahitnya. Perhatikan di sini kita lurus pada garis ini adalah di tengah staff leg ya. Garis ini berada pada di tengah-tengah staff leg. Kita luruskan ke sini. Oke. Setelah rata berada di tengah, kita jahit kembali pada posisi yang jahitan yang tadi ya, di sini ya. Kita jahit kembali dengan sejajar dengan garisan pembatas ujung saku, yaitu di sini dan di sini. Kita jahit dari sini ke sini dengan awalan dikunci ya. Lalu kita jahit kembali di sisi bawahnya dengan melipatkan bagian lapisan ini. Jahit satu sepatu dengan posisi jahitan seperti jahitan awal tadi ya. Sebelum kita jahit, kita boleh lipat seperti ini teman-teman sebagai pembatas batas ujung jahitannya di sini ya. Di bagian sini juga sama, di sini. Agar bagian atas dan bagian bawah itu sama. Boleh ditandain pakai kapur. Setelah menjahit di bagian atas dan di bagian bawah, teman-teman juga perhatikan di bagian bawahnya seperti ini ya. Mungkin terlihat oleh kamera, batas jahitan ini antara atas dan bawah itu harus siku ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu teman-teman kita buka kembali seperti ini. Dan kita gunting di bagian tengahnya pada staff leg ini. Setelah menggunting bagian staff leg, kita menggunting bagian badannya. Seperti ini teman-teman. Jangan sampai terlewat ya. Dan kita buat sudut di bagian jahitan. Guntingan sudut di bagian jahitan. Nah, seperti ini. Oke, kelihatan ya. Seperti ini ya. Sama di sisi yang sebelahnya juga. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu bagian lapisan ini kita masukkan ke dalam. Dan bagian atasnya juga. Semuanya kita masukkan ya. Seperti ini. Jika melihat dari sisi dalam seperti ini jadinya teman-teman. Nah. Ya, kelihatan ya begini ya. Lalu kita masuk ke bagian luar kembali. Perhatikan di sudut ini ya. Perhatikan di sudut ini. Ini sudah terbentuk rapi di bagian sudutnya. Sudah terbentuk rapi seperti ini. Sudah pastikan bentuknya siku ya. Lalu kita lipat bagian sini, kita angkat. Dan di sini ada satu segitiga, ini ya.
Kelihatan ya? Nah, di sini kita jahit rata di bagian sini, pastikan di bagian bibirnya tidak menumpang. Oke, lakukan di sisi yang sebelahnya. Seperti ini teman-teman, bentuk dari saku boboknya ya. Seperti ini. Jika teman-teman tidak menyetik di bagian luarnya, itu bisa mudah cepat jebol. Makanya untuk membuat saku bobok seperti ini, kebanyakan saya selalu menyetik di bagian luarnya. Keliling ya, tetapi yang pertama kita setik di bagian samping dan bawah dulu. Seperti ini hasilnya teman-teman. Di bagian samping dan di bagian bawah sudah saya stick tipis ya. Kalau masalah stick itu sebenarnya opsional aja. Silahkan mau di stick mau tidak. Saya lebih aman di stick, oke? Setelah itu kita masuk ke bagian dalam. Seperti ini teman-teman. Sisa dari lipatan di bagian atas kita gunting. Seperti ini. Setelah itu kita ambil satu lapisan lagi ya. Satu lapisan lagi. Seperti ini teman-teman. Kita samakan di bagian bawah untuk lapisan ini ya. Jangan sampai tertukar, ini adalah bagian luar, ini adalah bagian luar kain. Tutup seperti ini ya. Ini sudah bentuknya rata, saya akan jahit dari sisi dalam. Sebelumnya saya akan melakukan batas jahitan di sini. Dan di bagian sini. Saya akan jahit keliling tetapi dari sisi dalam, makanya saya akan balikan begini teman-teman. Mengikuti tanda yang sudah kita buat dan bentuknya. Jahit sekitar 1 cm. Keliling seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita gunting-gunting di bagian yang melengkung dan kita balikan. Oke. Maka jadinya seperti ini. Jadi tidak menggunakan obrasan di bagian luar. Itu pilihan saja. Kalau misalkan mau menggunakan obrasan di bagian luar, lapisan ini langsung ditempel begini saja dan dijahit keliling ya. Oke, setelah itu teman-teman saya akan stick satu sepatu agar lebih rapih ya. Kita stick dari sisi luar. Seperti ini, kita putar begini ya. Nah, kita akan stick di bagian sini teman-teman. Oke, maka jadinya begini teman-teman ya. Setelah itu, kita masuk ke bagian luar kembali. Ini kita ratakan, benar-benar kita ratakan. Dan di bagian bibir bagian atas kita ratakan ke bawah seperti ini. Boleh menggunakan jahitan bantu terlebih dahulu. Atau langsung disetik di bagian atasnya ya. Dengan memulai dari sisi samping.
Lalu bagian ujung ini tidak kita obras, teman-teman ya. Tidak kita obras. Saya hanya meluruskannya saja, diluruskan seperti ini. Lalu kita lipat dan kita jahit. Maka terbentuklah di bagian dalam itu tetap rapih, teman-teman ya. Luar dalam harus rapih. Seperti ini di bagian luarnya. Oke. Seperti ini. Lalu kita lakukan di sisi yang sebelahnya dengan cara yang sama seperti tadi ya. Lanjut.
Demikian caranya teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kalau paham, komentar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.